Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sista, apa kabar? Kembali lagi dalam program Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Selama 30 menit ke depan, Aura Muslimah akan berbagi informasi menarik seputar lifestyle yang islami. Langsung saja kita simak Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Kita telah banyak mengenal motif pada pakaian, salah satunya adalah motif polkadot. Namun tahukah Sista sejak kapan motif polkadot ini mulai ada dan diproduksi? Untuk menjawab pertanyaan tadi, berikut ini Aura Muslimah memiliki informasi sejarah motif polkadot. Ini dia. Polkadot adalah salah satu di antara ribuan motif di dunia yang paling populer. Ukuran bundaran yang beraneka ragam membuat sebagian orang menyebutnya dengan berbagai nama. Ada yang menyebutnya motif bintik-bintik, dan ada yang menyebutnya motif bola-bola. Kendati menyebutnya dengan bermacam istilah, maksudnya tetap mengacu pada motif yang sama, yaitu motif polkadot. Motif polkadot telah dikenal pada tahun 1884. Pada era itu, polkadot hanya dipakai sebagai motif tekstil untuk busana wanita saja. Pengulangan cetak motif yang teratur tampaknya sesuai dengan langkah-langkah dasar tarian polka dengan ketukan irama 2/4. Tarian polka sendiri dipopulerkan oleh kaum Bohemia di Eropa sekitar tahun 1844. Penggabungan kata polka dan dot menjadi polkadot akhirnya dapat memberi gambaran tentang suatu motif berbentuk bundar yang dicetak di atas tekstil dengan pengulangan print 2/4. Menyimak perjalanan mode dari abad ke-19 hingga sekarang, motif polkadot tidak pernah absen dalam produksi busana. Motif ini pula yang hadir dalam busana-busana muslimah saat ini. Motif polkadot tidak hanya diaplikasikan pada baju atau celana saja. Motif ini juga sudah merambah sebagai motif pada hijab, maxi skirt, sepatu, bahkan tas. Untuk memadupadankan motif ini cukup mudah Sista, padukan motif polkadot dengan motif polos, agar tidak memberikan kesan yang berlebihan. Motif polkadot ini memang terkenal dengan kesimpelannya, sehingga motif ini bisa dipakai untuk segala kesempatan. Bagaimana Sista, sudah tahu kan sejak tahun berapa motif polkadot ada? Motif polkadot tidak hanya diaplikasikan pada baju atau hijab yang Sista kenakan saja. Sepatu Sista pun dapat dikreasikan dengan motif polkadot juga loh. Berikut ini Aura Muslimah akan memberikan tutorial membuat sepatu flat polos milik Sista menjadi polkadot. Ini dia. Untuk membuat sepatu polos Sista menjadi motif polkadot, caranya cukup mudah. Gambar sebuah lingkaran kecil pada sepatu, lalu buat beberapa lingkaran kecil lainnya dan atur jaraknya agar terlihat bagus. Dan tebalkan dengan spidol. Lakukan cara ini hingga seluruh bagian sepatu terdapat motif lingkaran. Gunakan cat kuku untuk menjaga warna lingkaran tidak hilang. Lakukan dengan hati-hati ya Sista. Jika sudah selesai, lakukan hal yang sama pada sepatu sebelahnya ya Sista.
Bagaimana Sista, simple bukan? Kini sepatu polos Sista dapat Sista ubah menjadi motif polkadot yang lucu. Jika Sista memiliki kreasi ala Sista sendiri, Sista dapat berbagi dengan Aura Muslimah. Caranya kirimkan foto tutorial kreasi Sista ke fanpage Facebook atau Twitter Aura Muslimah. Jangan kemana-mana Sista, karena Aura Muslimah akan memberikan tutorial hijab serta tutorial make up. Jadi tetaplah bersinar di Aura Muslimah, show up your beauty. Hai Sista, seperti yang sudah Aura Muslimah janjikan tadi, kali ini Aura Muslimah akan memberikan tutorial hijab dengan motif polkadot. Yuk simak tutorial berikut ini. Untuk berkreasi simpel dengan pasmina polkadot milik Sista, caranya sangat mudah. Letakkan pasmina di atas kepala. Lalu ukur sisi pendek dan panjang dan sematkan jarum. Rapikan pasmina dan tarik sisi panjang ke belakang kepala. Saat pasmina panjang masih menjuntai, kreasikan dengan bros bunga warna hitam atau warna lainnya ya Sista. Bagaimana Sista, mudah dan simpel bukan? Apabila Sista memiliki kreasi hijab ala Sista, Sista dapat berbagi di fanpage Facebook maupun Twitter Aura Muslimah. Untuk mempercantik penampilan Sista, berikut ini Aura Muslimah akan memberikan tutorial soft pink makeup. Ini dia. Untuk memberikan kesan soft pink pada penampilan Sista, Sista perlu menyimak beberapa langkah berikut. Pertama, bersihkan wajah Sista dengan cleanser agar tidak ada noda yang menjadi bakteri. Setelah itu gunakan foundation secara merata. Untuk menutupi noda bekas jerawat, Sista dapat menggunakan foundation yang lebih padat dan satu tingkat warnanya dibanding dengan foundation yang pertama. Lalu gunakan concealer pada bawah mata agar tidak terlihat kantung mata atau mata panda Sista. Agar tidak mengkilat, gunakan compact powder. Kemudian, bentuk alis sesuai dengan keinginan Sista. Gunakan base eyeshadow agar eyeshadow lebih menempel. Kemudian pulaskan eyeshadow warna krem untuk memberikan kesan soft. Lalu berikan waterliner
dengan warna putih. Pulaskan eyeshadow warna putih untuk mempertegas tulang mata. Pada ujung kelopak mata, gunakan eyeshadow warna coklat, kemudian bentuk garis eyeliner. Jangan lupa pulaskan maskara agar bulu mata lebih bervolume. Pulaskan pula blush on warna pink. Dan juga lipstick warna pink pula. Dan kini make up soft pink Sista selesai. Bagaimana Sista? Menarik bukan? Setelah tutorial makeup dan hijab tadi, Aura Muslimah masih memiliki informasi kesehatan dan pengetahuan Islam. Jadi tetap di Aura Muslimah, show up your beauty. Terima kasih Sista masih setia di program Aura Muslimah. Pada segmen ini, Aura Muslimah akan memberikan informasi sekaligus tips bagi Sista saat menghadapi sakit flu. Ini dia. Influenza atau yang lebih dikenal dengan sebutan flu memiliki beberapa gejala. Gejala yang paling umum dari penyakit ini adalah menggigil, demam, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, batuk, kelelahan, dan rasa tidak nyaman. Biasanya influenza ditularkan melalui udara lewat batuk atau bersin yang akan menimbulkan aerosol yang mengandung virus. Aerosol yang terbawa oleh udara diduga menimbulkan sebagian besar infeksi, walaupun jalur penularan mana yang paling berperan dalam penyakit ini belum jelas betul. Virus influenza dapat diinaktivasi oleh sinar matahari, disinfektan, dan deterjen. Sering mencuci tangan akan mengurangi resiko infeksi, karena virus dapat diinaktivasi dengan sabun. Flu juga sering dihadapi seorang ketika daya tahan tubuh melemah, ditambah dengan kondisi cuaca buruk, pola makan yang tidak teratur, dan kurang tidur menyebabkan seorang mudah terkena flu. Flu bisa diatasi atau diobati dengan beberapa bahan alami. Di antaranya, berdasarkan penelitian di Inggris, bawang putih mengandung alisin yang dapat menurunkan resiko kena flu dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sista tidak perlu makan bawang putih mentah, masak saja sesuatu yang memakai bawang putih, sup ayam misalnya. Menikmati sajian masakan kuah dengan bawang putih juga dapat mempercepat kesembuhan flu, terutama di musim yang dingin seperti musim hujan. Flu sering dialami saat udara dingin, maka minumlah minuman hangat yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Teh hijau misalnya. Sejak dulu, teh hijau terbukti mengandung zetesin, yaitu bahan alami untuk melawan kanker sekaligus menurunkan kolesterol. Selain efektif melindungi tubuh dari serangan penyakit berbahaya, minum teh hijau dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mengobati flu. Selain teh hijau, kopi juga dapat membantu mengatasi flu. Sebuah penelitian yang dilakukan pada 23.000 wanita menunjukkan bahwa mereka yang meminum kopi setiap hari dapat menurunkan resiko diabetes. Selain itu, kopi juga dapat membuat daya tahan tubuh seseorang lebih baik, sekaligus mengatasi masalah flu yang mengganggu. Minyak kelapa adalah minyak alami yang diambil dari daging kelapa. Minyak ini sudah dipakai dalam berbagai pengobatan tradisional di seluruh dunia. Penelitian modern menunjukkan kemampuan menyembuhkan diri minyak kelapa yang mengandung asam laurat, asam kaprat, dan asam kaplirat itu dapat membunuh virus, bakteri, dan jamur yang merugikan tubuh.
Saat dalam keadaan flu, makanan yang kita konsumsi juga harus diperhatikan. Beberapa makanan berikut dapat menjadi pilihan Sista. Sudah sejak dahulu kala, nenek moyang kita mengenalkan sup ayam sebagai menu yang spesial. Aroma ayam dan kentalnya kuah mungkin tak pernah terpikir dalam benak kita bahwa ia juga menjadi obat mujarab saat kita flu. Namun ternyata semua kandungan di dalam sup punya peranan masing-masing dalam mengobati flu. Mulai dari kaldu, sayuran, kuah yang kental dan hangat, hingga rasa yang asin. Buah-buahan yang mengandung vitamin C yang tinggi juga dipercaya dapat membantu meringankan gejala flu. Di antaranya stroberi, jeruk, jambu merah, dan apel. Saat sedang flu, yang diserang sebenarnya adalah imun tubuh, sehingga agar cepat sembuh sangat penting untuk mengonsumsi vitamin C. Sudah bukan rahasia lagi apabila madu ini menjadi obat alami. Madu dipercaya dapat meredakan sakit tenggorokan serta membantu meringankan flu. Selain meningkatkan imun tubuh, madu juga menjadi anti alergi. Pernah mencoba makanan-makanan pedas saat flu melanda dan hidung buntu, rasanya akan memang lebih lega. Dan memang benar bahwa capsaicin secara alami membantu melegakan hidung dan tenggorokan serta mengeluarkan lendir yang penuh dengan bakteri. Agar tubuh cepat pulih, pastikan Sista juga memiliki waktu istirahat yang cukup dan minum obat ya Sista. Nah, kini Sista sudah tahu kan apa saja yang bisa dilakukan saat sedang mengalami sakit flu? Semoga dengan informasi tadi dapat berguna bagi Sista maupun orang terdekat ya. Jika orang terdekat Sista mengalami sakit, ada beberapa hal yang telah Islam ajarkan. Apa sajakah itu? Berikut ini orang muslimah memiliki informasi Islam mengenai adab menjenguk orang sakit. Ini dia. Menjenguk orang sakit merupakan salah satu hak seorang muslim yang sepantasnya ia tunaikan atas muslim lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, hak muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Bila ia mengundangmu, maka hadirilah. Bila ia meminta nasihat, maka nasihatilah. Bila ia bersin dan memuji Allah, mengucap Alhamdulillah, maka jawablah dengan mengucapkan Yarhamukallah. Bila ia sakit, maka jenguklah, dan bila ia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya hingga makam. Hadis riwayat Muslim. Islam pun telah mengatur tata cara menjenguk orang sakit. Di antaranya, ketika kita menjenguk seorang yang sedang sakit, sebaiknya kita berniat yang baik dan hanya mengharapkan pahala dari Allah serta kesembuhan bagi orang tadi. Waktu yang tepat adalah waktu yang bukan merupakan waktu untuk istirahat, namun waktu yang sering digunakan orang-orang untuk mengunjungi orang sakit. Adapun di antara waktu yang tidak tepat untuk mengunjungi yaitu terlalu pagi atau terlalu malam, dan siang hari di waktu orang-orang bisa tidur siang. Bisa menanyakan hal itu kepada keluarganya atau langsung kepada orang yang sedang sakit. Pertanyaan ini merupakan tanda perhatian seseorang kepada saudaranya. Hadiah memiliki pengaruh yang luar biasa, di antaranya dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama manusia. Maka itu, bila memungkinkan hendaknya orang yang menjenguk membawakan oleh-oleh untuk si sakit atau untuk keluarganya. Dengan cara menghiburnya, hal ini dapat meringankan beban penderita orang yang sedang sakit dan dapat membuatnya sabar dan ridho dengan takdir Allah kepada dirinya. Mendoakan kebaikan dan kesembuhan untuknya bagi orang yang menjenguk. Jangan lupa untuk mendoakan kebaikan dan kesembuhan bagi si sakit. Di antaranya doa yang bisa dibaca ialah, Ya Allah Tuhan segala manusia, jauhkanlah kesukaran atau penyakit itu dan sembuhkanlah ia. Engkaulah yang menyembuhkan, tak ada obat selain obat-Mu. Obat yang tidak meninggalkan sakit lagi, hilangkanlah penyakit itu wahai Tuhan pengurus manusia. Hanya pada mula obat itu, tak ada yang dapat menghilangkan penyakit selain Engkau. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhannya Ar-Rasy yang Agung, semoga Dia menyembuhkan Anda. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Subhanallah, demikian baiknya Allah dalam mengatur semua hal yang dilakukan oleh umatnya ya. Semoga segala kebaikan akan banyak tercurah bagi kita sebagai umat yang taat beribadah kepadanya. Nah, Sista, tak terasa 30 menit sudah Aura Muslimah menemani Sista di rumah. Semoga tayangan tadi dapat menjadi referensi berhijab bagi Sista. Tetap pancarkan Aura Muslimah, show up your beauty. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.